Selamat hari Minggu buat kita semua, dan selamat hari Minggu juga buat Amang Inang, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, saudara dan saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat berjumpa di dalam persekutuan dengannya dan dengan jemaatnya yang kudus di dalam kebaktian kita hari Minggu ini. Terpujilah nama Yesus yang menjadi teladan dan sumber bagi kita dalam berhikmat. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti segala jalannya dan berpengharapan selalu kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460.
Hukum Tuhan bagi kita pada Minggu 15 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293.
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Amsal 1 ayat 29 sampai 33, kita baca secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Minggu tanggal 12 September 2021. 1. Nama minggu dan topik minggu tanggal 12 September 2021 adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Marhabisuhun di bagasan Yesus, berhikmat dalam Yesus. Kedua, ibadah inkulturasi. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, gereja mengadakan ibadah inkulturasi pada kebaktian jam 17 WIB. Ketiga, roster pemandu lagu di kebaktian WIB dapat kita baca di warta jemaat. 4. Berita anak lahir.
pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Tumpal Dwi Mario Ridwan Gultom dengan Ibu Lastri Olen Boru Panjaitan dari WIK Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Kelima, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu Berliana Boru Hutagalung yang datang dari HKBP Resort Kebayoran Selatan, Distrik 8 DKI Jakarta, alamat Jalan Kudin nomor 1 RT 06 RW 03, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, WIK Makassar 1. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 2. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Edward Yohanes Hamonangan Tambunan, Ibu Laurencia Bunga Harapan Boru Simajuntak, yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Udayana nomor 34, RT 09, RW 03, Cililitan Besar, Jakarta Timur, WIK Cililitan Besar. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Keenam, ulang tahun ke-70. 1. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, Ibu Nyonya Manurung Tiarma Uli Boru Sitopul telah genap usia 70 tahun dari WIK Makassar 1 sesuai program Gereja HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tahun 2021. Gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. 2. Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, Ibu Nyonya Sintua Pontas Purba Helena Hot Nauli Boru Sitanggang telah genap usianya 70 tahun dari WIK Perserahan sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021. Gereja memberikan ulos dan menyampaikan ulos tersebut dilaksanakan pada kebaktian jam 9 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Pelayanan Koinonia, pendalaman Alkitab seksi remaja pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 jam 18.30 WIB, seksi remaja akan melaksanakan pendalaman Alkitab dengan tema Kembangkan Talentamu, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Akan dilaksanakan melalui Zoom, Call Meeting, dan live streaming melalui YouTube channel HKBP Kramat Jati. Yang berikut, pelayanan kasih diakonia. 1. Donor darah seksi kesehatan atau Dewan Diakonia. Sesuai dengan program kerja tahun 2021, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan akan mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, dan setelah pembacaan warta jemaat ini, seksi kesehatan akan memberikan sosialisasi mengenai donor darah tersebut. Kedua, persembahan. Sesuai dengan program kerja Dewan Diakonia tahun 2021 melalui seksi sosial, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk menambah kas sosial gereja. Lain-lain. 1. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di warta jemaat. Kedua, pemberitahuan vaksinasi.
diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Keramat Jati yang belum divaksin maupun adanya penyakit pengorbit untuk vaksin bisa dibantu atau dapat dihubungi Ibu Sintua Risda Borunaibaho, Skype, nomor HP 0812 8047 6649. Ketiga, kegiatan Pesta HUT ke-57 dan Kotilon dapat kita baca di Warta Jemaat, dan selesai pembacaan Warta Panitia HUT dan Kotilon akan memberikan sosialisasi di tengah kita. Yang keempat, bantuan pada jemaat yang kena kebanjiran atau pangurupion turut tu ruas namar sitaunon. Sesuai dengan surat dari kantor pusat HKBP nomor 1442/I.30/9/2021 tanggal 2 September 2021 tentang persembahan untuk warga jemaat yang tertimpa bencana alam di 4 daerah pelayanan HKBP Distrik 8 Asahan atau Labuhan Batu. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pada Minggu tanggal 19 September 2021 untuk membantu jemaat tersebut. Kelima, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A 1B atau satu amplop persembahan kedua ke kantor pusat, satu amplop kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke sosial huria, satu amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Marilah kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Yang kami hormatin Amang Pendeta Zakarias Simanjuntak, yang kami hormatin Amang Inang Dongan Parhalado, dan yang kami hormatin Amang Inang dan anak-anak kami Naposo Bulung, seluruh jemaat HKBP Keramat Jati. Kami dari Diakonia Seksi Kesehatan ingin menghimbau, mengajak dan mengundang seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk mengikuti donor darah yang akan kita lakukan pada tanggal 19 September mulai dari jam 10 sampai dengan selesai, seperti yang sudah kita dengar tadi di warta jemaat. Menurut data dari PMI Jakarta, kebutuhan darah sekitar 1.000 sampai 1.200 kantong darah per hari. Tapi di masa pandemik ini menurun sampai dengan 400 sampai 500 kantong. Sehingga masih sangat dibutuhkan sekali donor darah. Hal-hal yang menyebabkan menurunnya drastis donor darah di masa pandemik ini mungkin karena PMI sulit mengumpulkan orang karena mungkin takut tertular COVID-19, atau bisa juga karena adanya peraturan pemerintah yang terjadi, yaitu PSBB. Adapun keuntungan yang kita dapat dari donor darah: 1. Menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Zat besi yang berlebihan di dalam tubuh kita dapat menyebabkan pengentalan darah dan juga
terjadinya proses oksidasi kolesterol yang menyebabkan penumpukan kolesterol pada dinding arteri pembuluh darah yang cenderung menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Bila kita melaksanakan donor darah yang secara teratur, mungkin kita terhindar dari penyakit tersebut. 2, menurunkan berat badan. Dengan kita berdonor darah sekitar 450 ml, itu kita sudah bisa membakar kalori kita sekitar sebanyak 650 kilokalori, atau setara dengan kalau kita berolahraga sepeda dengan kecepatan 22 km per jam selama 1 jam. Itu cukup membuat merampingkan pinggang kita. Selanjutnya, menurunkan risiko kanker. Dengan donor darah dapat menurunkan zat besi. Zat besi berlebihan dapat menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah salah satu penyebab kanker. 4, meningkatkan produksi darah. Pada saat kita donor darah, kita tidak usah panik bahwa kita akan menjadi lemas atau akan kekurangan darah, karena kita punya sumsum tulang belakang akan memproduksi sel-sel darah merah hingga yang dibutuhkan oleh tubuh hingga tubuh kita dapat segar kembali. Selanjutnya, pencegahan penuaan dini. Dengan donor darah secara teratur membuat kulit regenerasi yang sempurna, karena zat besi yang berlebih dapat meningkatkan radikal bebas. Radikal bebas ini juga salah satu yang menyebabkan penuaan dini. Selanjutnya, panjang umur. Beberapa penelitian menyatakan berbuat baik untuk sesama membuat hidup lebih lama, yaitu memperpanjang umur selama 4 tahun. Selanjutnya, pikiran lebih bahagia, karena kita menolong sesama melalui donor darah. HKBP Kramat Jati mendapat penghargaan dari PMI karena kita rutin melakukan donor darah. Kegiatan yang baik di mata sesama, terutama di mata Tuhan. Demikian untuk donor darah, dan saya sedikit ingin memaparkan kegiatan diakoni di diakoni kita di gereja kita ini. Untuk program diakoni di Huria kita, untuk sosial orang sakit itu sekitar 500.000 per orang. Selama setahun 2 kali, 6 bulan sekali bisa kita ambil. Sosial meninggal itu merupa pelayanan peti jenazah, mobil ambulan, mengurus pemakaman di TPU Pondok Rangon. Kita kerjasama dengan Yayasan Kedukaan dengan biaya 3 juta. Bantuan beasiswa untuk SD sampai dengan SLTA bagi keluarga yang kurang mampu 25.000 per bulan. Dana bergulir yaitu penambahan modal sebesar 10 juta. Pinjam tanpa bunga selama 20 bulan. Bantuan sosial pada saat banjir dan pandemik. Pelayanan pengobatan setiap hari Minggu ada di klinik kita. Donor darah setiap 6 bulan sekali, itulah yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan bantuan untuk masyarakat sekitar pada saat Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Kemerdekaan. Ini semua kegiatan ini membutuhkan dana, dan dana itu dari kita jemaat dan untuk jemaat juga. Demikianlah untuk pemaparan kami sedikit mengenai diakoni sosial. Horas.
Shalom. Yang kami hormati Pendeta Zakaria Simajuntak, PPAK. Yang kami hormati Amang Inang Parhaladu. Yang kami kasihi seluruh jemaat, ibu, bapak, kategorial, pemuda, pemudi, remaja. Di sini kami Ketua Pesta Ulang Tahun Gereja yang ke-57 tahun dan Gotilon akan menyampaikan bahwa gereja kita akan melaksanakan HUT dan Pesta Gotilon tahun 2021 dengan tema Hidup Rukun dengan Sesama. Adapun rangkaian perayaan sebagai berikut. 1. Seminar yang diadakan tanggal 9 bulan 10 2021 jam 17 WIB sampai dengan jam 19 WIB. 2. Lomba seni budaya Batak dari tanggal 3 sampai 5 Oktober secara virtual ditujukan kepada seluruh jemaat dari berbagai kategorial, utusan dari WEK, anak sekolah minggu, remaja, naposobulung, ama, perempuan, dan lansia. 3. Malam puji-pujian yang diadakan tanggal 22 Oktober 2021 jam 18 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan dengan rangkaian pentas seni budaya Batak yang menceritakan sejarah berdirinya gereja HKBP Keramat Jati melalui tarian, nyanyian, musik, dan penampilan para pemenang lomba. 4. Acara puncak, perayaan ulang tahun gereja dan pesta Gotilon akan dilaksanakan secara onsite dan virtual pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dimulai dari jam 9 WIB. Melalui rangkaian kegiatan semarak pesta ulang tahun dan Gotilon, panitia melaksanakan pengumpulan dana untuk memenuhi program tahunan HKBP Keramat Jati tahun 2021 sebesar 200 juta rupiah. Adapun rencana penggalangan dana sebagai berikut. 1. Tok-tok ripe 100.000 per kakak. Kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. 2. Silua wek minimum 500.000 per wek. 3. Amplop persembahan yang disampaikan ke depan altar pada saat pesta puncak tanggal 24 bulan 10 2021 bagi jemaat yang tidak bisa hadir yang akan mengikuti live streaming dikumpulkan oleh Situa WEK, pengurus WEK, panitia seksi dana dari WEK masing-masing. 4. Tiket malam puji-pujian. Jemaat dapat membeli tiket dengan harga 500.000, 1 juta rupiah, dan 1.500.000 rupiah. Jemaat yang dapat hadir mengikuti secara onsite berjumlah 200 orang. Jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online, Zoom meeting, live streaming
dan YouTube HKBP Kramat Jati. Yang kelima, sumbangan sukarela. Kita dapat menyumbang melalui rekening panitia HUT dan Pesta Gotilon, Bank Mandiri 1290012484262 atas nama Las Maria yang akan tertera di setiap renungan pagi. Seberapapun jumlahnya, sangat besar arti pemberian tersebut. Kami panitia menghimbau, mengajak, dan sangat mengharapkan dukungan doa serta aktif dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Semarak ulang tahun ini. Besar harapan kami acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Jangan sungkan ikut
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di gereja ini, dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini yang mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Tuhan yang akan mengajar kita dan menuntun kita untuk memahami firman-Nya yang tertulis dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian dikatakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. 3 syarat mengikuti Yesus dikatakan di dalam nas ini. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kemudian, pikul salib dan ikutilah dia. Saudara-saudari, ini bukan paksaan. Ini bukan paksaan. Sebab Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku? Siapa yang mau? Artinya siapa yang rela? Rela itu artinya bersedia dengan hati yang ikhlas atas dorongan hati sendiri karena iman. Jadi Yesus mengatakan, siapa yang mau, maka dia harus sangkal diri, pikul salib dan ikutlah Yesus. Kerelaan itulah yang dapat membuat seseorang mampu menyangkal diri. Kerelaan hati itulah yang mampu membuat seseorang memikul salib. Dan kerelaan itu pula lah yang membuat kita itu mengatakan, aku mau ikut Yesus. Dan kita tahu bahwa menyangkal diri itu adalah memberi hidup untuk Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Dan memikul salib yang dimaksud adalah mematikan keinginan hati, keinginan diri sendiri demi keinginan Tuhan. Dan mengikut Yesus yang dimaksud adalah ikuti, taatlah, setialah kepadanya, bukan hanya pada waktu suasana aman, suasana tenang, tetapi dalam situasi apapun, bahkan dalam penderitaan. Itulah yang dikatakan dalam 3 hal mengikut Yesus itu. Nah, jika demikian saudara-saudari, apakah Anda kita ini sudah benar-benar pengikut Yesus?
Ini yang menjadi pertanyaan. Dari penjelasan tadi, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus itu. Benarkah kita sudah pengikut Yesus? Benarkah engkau lebih mengutamakan keinginan Tuhan daripada keinginan dirimu sendiri? Apakah engkau hidup untuk kepentingan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini hidup untuk kepentingan diri kita sendiri saja? Inilah makanya dipertanyakan, apakah aku ini benar pengikut Yesus? Saudara-saudari, dalam nas ini dan nas sebelumnya, khususnya di dalam ayat 29, Petrus mengaku ketika Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia. Menurutmu siapakah aku? Di ayat 29 dengan pedenya Petrus mengatakan dan tegas bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Artinya yang diurapi, raja yang dinantikan itu. Namun ternyata pada saat yang berbeda, Petrus masih berpikir untuk kepentingannya sendiri. Itulah yang ada di dalam nas ini. Tadi dia mengaku engkaulah Mesias yang telah kami tunggu-tunggu. Tetapi di pihak lain dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Perhatikanlah ketika Yesus memberitahukan di dalam nas ini bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan menanggung penderitaan, dia akan ditolak, dia akan dibunuh dan bangkit setelah 3 hari di dalam ayat 31. Tiba-tiba Petrus menarik. Dia bertindak ekstrim, langsung menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Petrus yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi ketika Yesus mengatakan dia akan menderita, dengan ekstrimnya, dengan tiba-tiba cepat, Petrus tadi itu menarik dan menegur Yesus. Perhatikanlah, dia terlalu pede ingin menasehati Yesus. Seorang Petrus loh, murid. Berani dia dengan pede menasihati Yesus. Petrus pikir bahwa seorang Mesias, Yesus, Raja yang ditunggu-tunggu itu tidak mungkin menderita. Itulah pemikirannya. Sebab jika Yesus yang dinantikan itu, Raja yang dinantikan itu dalam pikirannya bahwa Yesus akan menciptakan, akan membangun sebuah kerajaan. Dan tentunya kalau sudah dibentuk suatu kerajaan, maka akan banyak pengawalnya. Jika banyak pengawalnya, nggak mungkin dong Yesus akan dibunuh, nggak mungkin dong dia ditolak. Bahkan dengan pedenya pula dia merasa aman sebenarnya, bahwa aku kan muridmu. Kalau engkau membentuk suatu bangsa atau suatu kerajaan, tentu aku ini kan pastilah kamu bikin jadi pejabat, itu kan. Kira-kira seperti itulah perasaan. Tapi saudara-saudara, itu kan logika dari Petrus. Itu logikanya, cara berpikirnya dan keinginan Petrus. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Ternyata tidak. Apa yang dipikirkan oleh Petrus ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Sehingga Yesus marah. Itu makanya dikatakan, enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Enyahlah iblis, get thee behind me Satan, katanya. Jangan dekat-dekat denganku, hai setan, iblis kau. Maksudnya bukan Petrusnya yang iblis, tapi yang dimaksud adalah bahwa pikiran dan keinginan kita boleh dirasuki oleh iblis. Dan itu dekat, pikiran itu di sini, dekat dengan kita. Itu makanya dikatakan dalam Mazmur, get thee behind me. Pergilah, keluarlah, jangan dekat-dekat. Artinya pikirannya yang telah dirasuki oleh iblis untuk menolak rancangan Tuhan, itulah yang harus keluar. Itu makanya Yesus marah. Tampaknya memang cara atau pembelaan Petrus itu baik, namun ternyata tidak tepat sasaran. Tampaknya baik, tapi tidak tepat sasaran. Dan itulah keterbatasan manusia.
Itu makanya dikatakan bahwa rancangan manusia belum tentu dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 16 ayat 9, manusia punya rencana, tapi Tuhanlah yang akan menentukan langkahnya. Maka itu dikatakan, apa yang engkau pikirkan ternyata yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus ternyata marah di situ. Dan saudara-saudari, topik minggu kita hari ini mengatakan berhikmat di dalam Tuhan. Apa hubungannya dengan itu? Berhikmat di dalam Tuhan artinya memahami segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Memahami sesuatu dari sudut pandang Allah. Dengan lebih dahulu bertanya, apakah rancanganmu itu benar di hadapan Tuhan? Dengan lebih dahulu mempertimbangkan, berdoa kepada Tuhan, apakah yang akan engkau rancang itu benar atau dikehendaki oleh Tuhan? Itulah makanya dikatakan berhikmat di dalam Tuhan. Nah, jika demikian, bukankah sebaiknya tadi Petrus harusnya bertanya, apa maksud ajaran Yesus? Mengapa Yesus memberitahukan penderitaannya? Ternyata Petrus bersikap agresif dan ekstrim. Dan memang itulah karakter Petrus yang kita tahu, yang bisa tiba-tiba meletup, responsif, ya kan? Namun karena keagresifan dan ekstrimnya, dia menarik Yesus dan menegurnya. Pertanyaannya, siapa Petrus hingga berani meluruskan, menegur ajaran Yesus? Siapa ya Petrus? Kemudian jangan-jangan Petrus merasa lebih mengenal Allah. Tetapi jika demikian, salah. Kenapa? Sebab Yesus sendirilah Allah yang menjadi manusia. Jadi jika Petrus mengatakan lebih mengenal Allah, ajaran Allah, salah. Karena Yesus sendirilah Allah itu. Oleh sebab itu saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Petrus di dalam nas ini menjadi gambaran dari karakter kita umat manusia. Menjadi gambaran dari karakter umat manusia. Bahkan manusia terkadang menganggap Tuhan salah dalam mengambil keputusan. Terkadang manusia menganggap Tuhan salah dalam mengambil keputusannya atau melakukan keputusannya. Bahkan terkadang manusia mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kuasanya, mempertanyakan firman-Nya. Itu makanya ada orang berkata, jika engkau benar ada, mengapa penderitaan ini menimpaku? Jika engkau Tuhan ada berkuasa, mengapa virus corona belum hilang? Gitu kan? Jika engkau Tuhan berkuasa, bukankah kuasamu melebihi apapun yang ada di dunia ini? Terus kenapa engkau Tuhan tidak menghanguskan atau melenyapkan virus corona ini? Jika engkau Tuhan Maha Pengasih, mengapa orang tuaku meninggal? Katanya. Jika engkau Maha Penyayang, mengapa engkau mengizinkan aku miskin? Tidak kaya-kaya, jomblo lagi katanya kan? Karena ada seperti itu, komplain dia kepada Tuhan. Kemudian ada juga orang yang mengatakan, mengapa penyakitku tidak engkau sembuhkan? Jika engkau memang Allah yang mampu, tabib dari segala tabib. Dan mengapa pacarku memutuskanku? Mengapa aku tidak ganteng? Mengapa aku tidak cantik? Salah lagi. Mana pernah Tuhan menciptakan manusia yang ganteng dan cantik? Ada enggak dikatakan dalam Alkitab itu? Enggak. Allah menciptakan manusia itu baik, sungguh amat baik. Tidak dikatakan cantik atau ganteng. Betul? Itu dia. Maka ketika ada orang bertanya, ketika ada orang memikirkan hal yang demikian, hei iblis, menjauhlah, enyalah. Katakan ketika engkau selalu mempertanyakan Tuhan, katakan dalam hatimu juga, hei iblis, keluarlah dari pikiranku. Sebab hanya iblislah yang mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Hanya iblis yang mempertanyakan dan meragukan Tuhan.
menggunakan pikiran kita, menggunakan logika, bahkan menggunakan perasaan. Sehingga kita sering dibuatnya baper, ya kan? Akhirnya meragukan Tuhan juga. Kemudian dikatakan tadi bahwa apa yang dilakukan Petrus menjadi gambaran karakter manusia, karena sering juga manusia memahami firman Tuhan secara sepotong-sepotong, ya kan? Sering kita memahami firman itu secara tidak utuh. Dan itulah yang terjadi. Perhatikanlah ketika Petrus mengatakan yang dia tangkap adalah bahwa Yesus akan menderita dan dibunuh. Titik. Sampai di situ yang dia tangkap. Makanya dia langsung tarik. Kenapa kamu mengatakan itu? Jangan. Nah, itu sepotong-sepotong dia memahaminya sampai di situ. Padahal masih ada kelanjutannya. Dikatakan dalam ayat 31, dan akan bangkit sesudah 3 hari. Ya kan? Berarti yang mau dikatakan benar, Yesus memilih jalan penderitaan untuk menyelamatkan. Dia akan mati, dia akan dibunuh, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Intinya dan endingnya adalah di sini, bukan di penderitaannya. Nah, inilah ketika manusia memahami Alkitab itu secara sepotong-sepotong, maka dia juga akan tersesat. Nah, itu makanya dosa dan juga yang dilakukan oleh Adam Hawa ketika ditanya ular, bukankah benar bahwa Tuhan melarang kau memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah ini? Nanti bisa dibaca di Kejadian 3. Ya, kami dilarang untuk memakan buah pohon pengetahuan yang ada di taman ini. Bahkan merabanya saja kami tidak boleh. Nah, ini ditambah-tambahin. Tidak pernah dia disuruh oleh Yesus untuk meraba saja, memegang saja tidak boleh. Nanti boleh kita baca di situ. Ada kata merabanya saja, memegangnya saja tidak boleh. Nah, ini menambah-nambahin. Tadi ada yang dikurangi, tidak utuh. Maka terjadilah akhirnya pemikiran yang salah dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Sebagaimana Petrus itu tadi, dia berani menegur Yesus dan menariknya seolah-olah Petrus mau meluruskan ajaran Yesus. Padahal tidak. Inti pengajaran Yesus itu adalah sukacita, kebangkitan dan kemenangan. Benar penderitaan akan dilewati, tapi kemenangan adalah bagian yang mutlak yang akan diberikan oleh Yesus. Nah, saudara-saudari, inilah pula yang sering membuat seseorang murung, marah, kesal, disuruh belajar dan mengerjakan tugas langsung cemberut. Padahal endingnya kan bagus toh. Kalau orang belajar dan mengerjakan PR-nya, endingnya bagus. Sebab jika dia belajar, maka pengetahuannya bertambah. Dan juga tentunya dia menjadi berhasil. Kadang seseorang disuruh bekerja, dia bersungut-sungut. Padahal jika dia tekun, dia akan mendapatkan upah. Bahkan karena ketekunannya dan kualitas kerjanya, dia bisa dipromosikan, naik jabatan dan yang lain-lain. Tetapi belum memahami sampai inti, sampai akhir dari setiap hal yang terjadi, kita sudah langsung komplain. Maka pada akhirnya kita tidak jadi melakukan apapun dan banyaknya bersungut-sungut kepada Tuhan. Inilah pemahaman yang salah. Dan oleh karena itulah dikatakan, pahamilah firman Tuhan secara utuh, dan itulah yang membuat manusia berhikmat. Nah, itulah topik minggu kita, berhikmat di dalam Tuhan dengan memahami firman itu secara utuh. Sebab Yesus mengatakan, orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku, dia seumpama orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, hujan datang, angin datang, rumah itu tetap kokoh. Maka orang berhikmat itu adalah orang yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadilah dia bijak.
Dan itulah yang kita baca tadi dalam epistel, yang dalam Amsal, bahwa orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan nasihat itu, yaitu firman Tuhan, maka dia akan menjadi bijaksana. Dia akan beroleh pengertian, beroleh pengetahuan. Oleh karena itu saudara-saudari, kita diajak berhikmat yang bagaimana? Bukan hanya dengan pengertian belajar saja, tetapi memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kadang kita tidak mampu memahami maksud Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, Petrus pun berpikir sudah lain-lain pikirannya, tetapi bukan itu ternyata maksud Tuhan. Oleh karena itulah lebih baik kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari firman ini kepadaku. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Anda membaca Alkitab di rumah, Anda mendengarkan renungan di rumah setiap hari. Mungkin kita juga belum mengerti apa maksud nats ini ketika kita membaca. Kalau belum mengerti, tidak usahlah langsung menyalahkan, tidak usah langsung mencari cara lain untuk membuat kita semakin kabur pengertiannya. Tapi lebih bagus bertanyalah, pahamilah, dan renungkanlah, maka engkau menjadi bijak. Oleh karena itu, biarlah Yesus selalu di hatimu, dan itulah yang membuat engkau bijak. Amin. Terpujilah Tuhan, karena engkaulah sumber hikmat. Dengan mempercayai, mendengar dan melakukan firman-Mu, itulah sumber dari kebijaksanaan hikmat yang boleh diperoleh oleh setiap umat percaya. Maka biarlah kami benar sebagai umat-Mu, umat yang telah Engkau tebus, benar-benar hidup di dalam firman-Mu, dan oleh karenanya kami menjadi bijaksana di dalam menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan pada akhirnya segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur atas segala hikmat yang telah Tuhan berikan selama ini. Itulah yang kami gunakan sehingga kami mampu berbuat yang baik, kami mampu mengasihi sesama kami bisa mengenal Tuhan, dan kami boleh menikmati buah dari hasil pekerjaan kami, dan juga kami boleh menikmati kehidupan di tengah-tengah keluarga, kehidupan di dalam damai, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita karena pengenalan akan Kristus dan menikmati setiap berkat-Mu. Dan oleh karena hikmat itu pula lah yang hendak menolong kami, memampukan kami untuk selalu percaya dan teguh beriman kepada Tuhan di saat penyakit datang, di saat pergumulan menghampiri kami. Biarlah kami yakin bahwa apa yang Engkau rancang, meskipun kami belum mengerti, kami percaya itulah yang terbaik. Maka sebagaimana firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar benar-benar berhikmat di dalam Tuhan, maka biarlah Roh-Mu selalu menyertai kami baik siang maupun malam. Ya Allah Bapa, berilah kepada setiap umat percaya roh kebenaran akan pengenalan Tuhan, agar kami tidak menyesali setiap hal yang Engkau perbuat di dalam hidup kami, tapi biarlah kami melihat bahwa di balik segala sesuatu ada maksud yang indah, ada rancangan yang begitu indah yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami bersyukur atas ulang tahun yang telah Tuhan Engkau berikan kepada jemaat-Mu, dan juga atas kehidupan, pekerjaan, dan juga pasangan, keluarga yang baik, anak-anak, dan juga saudara yang menjadi sahabat, menjadi teman. Itu semua akan semakin melengkapi sukacita kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan kami mohon Engkau akan semakin memberkati kami di dalam perjalanan hidup ini. Demi pergumulan yang terjadi, kami yakin dan percaya semuanya akan indah. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di distrik 13 yang mengalami bencana banjir pada waktu yang lalu, Tuhan akan memakai kami untuk menolong mereka menjadi saluran berkat. Demikian juga dalam perayaan ulang tahun gereja-Mu, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi cara yang dibuat oleh panitia dan jemaat untuk semakin mengenal bahwa Tuhan
turut bekerja di dalam proses perjalanan dan pembangunan gereja ini menjadi tempat untuk menyampaikan, mengabarkan Injil, dan menjadi tempat kami bersekutu dan menerima berkat dari Tuhan. Segala program dan rencana yang akan dikerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah pemerintah kami, dan biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang jahat akan bertobat, dan juga orang yang baik akan semakin bertambah jumlahnya, dan juga kami akan menikmati kehidupan ini di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk diakoni sosial, dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sebagai ganti kita berjabat tangan, Horas, salam sehat.